Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa dan juga pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung? Senang sekali hari ini saya Alan Albana bisa kembali membersamai Anda, di mana mungkin hari ini jadi salah satu hari yang spesial. Mungkin Anda bisa mendengar salah satu suara ini menjadi presenternya. Kalau sekarang menjadi narasumbernya, di mana kesempatan pagi hari ini kita sudah bersama Ustadz Casmita Solihin SPDI di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pangesto Kang Alan. Alhamdulillah. Ya, mungkin pendengar pun juga biasa mendengarnya jadi presenternya. Ya, sekarang jadi narasumbernya. Ini luar biasa. Masya Allah. Baik, di mana kesempatan pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan meraih sholat khusyuk. Seperti apakah dan apa saja agar kita bisa mendapatkan kehusuan dalam beribadah, khususnya adalah sholat. Untuk itu maka disilahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah Muhammad ibni Abdillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bayang ibadallah usi wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaba mauquta. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabdu 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amma ba'du, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, bertatap muka, mendengarkan suara saya yang mungkin 3 bulan yang lalu sudah tidak lagi Anda dengar. Kang Alan Albana pada pagi hari menemani saya untuk bernostalgia, bukan menjadi narasumber. Hanya saat ini kami kangen di Mutiara Pagi, pendengar dan pemirsa. Kebetulan posisi Kang Alan yang menggantikan saya, dan Masya Allah saya akan mencoba apa yang ditanyakan Kang Alan tersebut. Pendengar dan pemirsa, baginda Rasulullah SAW pada saat menjelang wafatnya, beliau menyampaikan as-sholah, as-sholah, as-sholah. Perhatikan sholat, perhatikan sholat, perhatikan sholat. Ini artinya bahwa apa yang disampaikan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata bahwa sholat itu tidak bisa dianggap sepele. Ini menjadi rukun Islam yang kedua, dan tidak ada tawar-tawar lagi untuk ditinggalkan dalam kondisi apapun. Jadi silakan bagi kita yang sehat, sholat bisa berdiri dengan berdiri, tidak bisa berdiri dengan duduk, tidak bisa duduk dengan berbaring atau tidur, dan tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, tidak bisa berbaring, hanya isyarat dengan kedipan mata, maka wajib sholat. Ini sholat, saking pentingnya ibadah sholat. Dan yang luar biasa lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rukhsah kepada kita seorang mukmin bahwa tidak ada alasan kita harus meninggalkan sholat pada saat kita di pesawat, pada saat kita berkendaraan, pada saat kita lagi hajatan, pada saat mungkin kita terjebak macet. Tidak harus ditinggalkan sholat, bahwa Allah sampai memberikan rukhsah boleh sholat dikerjakan dengan jamak takdim, jamak takhir, malah sekaligus dikosor. Kenapa itu semua tidak kita gunakan? Sungguh jika kita merugi meninggalkan sholat karena gara-gara flu, karena gara-gara alasan macet. Hanya 2 alasan yang diperbolehkan meninggalkan sholat. Yang pertama lupa, yang kedua ketiduran. Itu Kang Alan. Jadi pentingnya ibadah sholat tidak ada ditawar-tawar lagi. Malah
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man taraka sholatan khamsan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha." Barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat 5 waktu, jahannam khalidan fiha. Summa nauzubillahi min dalik. Menurut keterangan bahwa neraka jahanam itu ketika kita melemparkan batu ke dalam neraka jahanam baru 25 tahun sampai ke bawah. Saking dalamnya, dan itu bukan ukuran waktu dunia. Kalau ukuran waktu dunia itu kita hidup, misalnya umur kita 62 tahun, 63 tahun, diperkirakan hanya kita hidup 1,5 jam. Bayangkan 1 tahun umur akhirat, kita 1 kali meninggalkan sholat, 25 tahun kita di neraka jahanam. Dan 1 kali kita meninggalkan sholat, 1 titik hitam dalam hati kita. Berapa kali kita tinggalkan sholat, maka terus menerus hati kita hitam, bukan berarti zohir, tetapi justru akan tertutup bahwa dari nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar dan pemirsa, itulah pentingnya ibadah sholat. Dan ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rukhsah dengan sholat yang tidak boleh kita tinggalkan, sehingga diringankan. Ini alasan bahwa kenapa kita tidak ada alasan kenapa kita harus berani meninggalkan sholat. Nah, Alan, jika kita ukur, jika kita hitung, berapa sih waktu sholat? 1 kali sholat duhur saja, apakah kita akan menghabiskan waktu 1 jam? Setengah jam? Tidak akan. Pendengar dan pemirsa, perkiraan kalau sholatnya dipercepat, rata-rata kita 5 menit melaksanakan ibadah sholat tanpa zikir, misalnya zikirnya zikir singkat, berarti 5 kali waktu sholat kita hanya 25 menit. Itu 5 waktu kita kerjakan. 1 malam, 1 hari 1 malam, hanya 5 waktu. Tapi kenapa, pertanyaannya, masih banyak orang yang berani meninggalkan sholat? Kenapa begitu orang yang merasa berat meninggalkan sholat? Pendengar dan pemirsa, seperti kita tahu, baginda Rasulullah SAW menyampaikan, awwalu ma yuhasabdu abdu yaumal qiyamah as-sholah. Pertama-tama kali yang akan dihisab di yaumal qiyamah adalah sholat. Jadi bukan zakat, bukan puasa, bukan baca Quran, bukan sedekah, bukan haji dan umroh. Jadi malah sholat ini menjadi garansi. Ketika sholatnya beres, maka beres amal yang lain. Tetapi sholatnya tidak beres, maka jangan berharap bahwa semuanya akan beres. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam satu hadis yang disampaikan oleh Imam Tirmizi, boleh ketika sholat kita, sholat wajib kita belum baik atau masihnya kurang baik, kurang khusyuk, maka silahkan sholat kita lengkapi dengan sholat sunnah. Ini mah boro-boro sholat sunnah, sholat wajib saja masih banyak ditinggalkan. Padahal sungguh luar biasa ketika kita tahu bahwa dari fadilah-fadilah sholat yang dikerjakan, sholat sunat yang kita kerjakan, misalnya qabla subhi, sebelum waktu subuh kita mengerjakan, berapa pahala dunia dan isinya akan diberikan kepada kita. Bagaimana dengan sholat duha 2 rakaat, hanya waktu yang sebentar dan hanya 2 rakaat saja kita kerjakan? Bagaimana dengan sholat malam, sholat tahajud kita tinggalkan? Semua itu adalah menjadi bekal buat kita. Pendengar dan pemirsa, ketika kita melihat atau sering kita mendengar bagaimana dalam Quran surat Al-Ma'un, ini sangat populer dan insya Allah ini bukan saja orang tua, anak-anak cucu kita sudah hafal. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang sholatnya sahun. Nah, sholat sahun itu seperti apa? Yang pertama, kata para ulama menyebutkan sahun itu terbagi 3 kalan. Ada sahun qabla sholah, sahun inda sholah, sahun ba'da sholah.
Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahwa ya seperti apa sih sahun qabla sholah? Kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan sahun qabla sholah itu, pendengar dan pemirsa harus diperhatikan bahwa ketika kita mau sholat itu, sholat sempurnanya sholat atau sahnya sholat diawali dengan wudhu. Jadi wudhunya harus wudhu yang benar. Bagaimana wudhu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Bagaimana ketika kita tidak menemukan air hanya dengan tayamum? Bagaimana tayamum dengan benar? Seperti apa tayamum yang dicontohkan? Ini semua adalah harus betul-betul diperhatikan, karena ketika wudhu kita tidak benar, ya mungkin mohon maaf, ada yang orang betul-betul dari kecilnya sudah diajarkan oleh orang tuanya, oleh guru ngajinya, dia diajarkan tayamum, dia diajarkan wudhu dengan benar, malah dia diajarkan mana saja air yang sah dipakai wudhu, bagaimana air yang mutanajis, bagaimana air yang betul-betul tidak sempurna, itu masih mending. Ini sudah berumur 60 tahun, 40 tahun, 70 tahun, malah sampai saya sering melihat bagaimana ketika mau sholat bersama-sama di sholat Jumat masih banyak orang tua yang tidak memperhatikan itu. Masya Allah, kasihan banget ya gitu. Ya mohon maaf, mungkin juga kalau orang tua itu sudah uzur, sudah lupa, tapi saya yakin ketika wudhunya dengan benar, dengan dasar ilmu yang benar, dengan dia pernah mempelajarinya akan benar, dan itu akan melekat. Nah ini ada orang yang hanya asal-asalan berwudu, dia malu bertanya kepada ustadz, kepada cucunya, kepada anaknya, mungkin kepada teman dekatnya yang tahu. Ini sungguh sangat rugi sekali. Oleh karena itu pendengar dan pemirsa, perhatikan wudu dengan benar. Seperti apa wudu dengan benar? Bagaimana tayamum dengan benar? Kalau berbicara sekarang disebutkan sulit, asa mustahilnya Kang Alan. Di mana-mana. Kalau kita susah tidak menemukan Ustazah Yuyu, tidak menemukan Ustazah Hera, gampang, Mbah Google aja buka. Jadi situ sampai diperlihatkan, dicontohkan seperti apa. Tapi mohon maaf pendengar dan pemirsa, bukan saya melarang kepada Mbah Google, boleh-boleh saja. Hanya tetap kita harus mempunyai pegangan guru kita yang benar, karena akan diminta pertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua akan diminta pertanggungjawaban. Dari mana? Nanti kan beruntun. Dari mana kamu bisa wudhu? Siapa yang mengajarkan kamu wudhu? Sampai hal-hal kecil itu akan terjadi. Ketika kita salah, maka di dunia pun ustaz kita, ustazah kita yang bertanggung jawab. Berarti pertama, ketika kita ingin meraih sholat khusyuk itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahwa perhatikan wudhunya dengan benar. Itu mungkin itu setuju Kang, itu dulu Kang Alan. Baik, terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung yang sudah menyimak kami tentunya lewat siaran terestrial kami maupun juga yang melalui channel YouTube kami ya. Kita sedang live juga di RRI Bandung Live, jadi Anda silakan langsung tengok gitu ya di channel YouTube kami. Barangkali kangen sekali bersama Ustadz Casmita gitu ya. Seperti apa penampakannya sekarang? Tidak jauh berubah. Tidak jauh. Masih tetap segar gitu ya. Dan Anda pun juga bisa memberikan responnya, boleh di like, boleh dikasih komentarnya. Baik, Pak Ustadz tadi ada sahun qobla sholat seperti itu ya. Salah satunya adalah tadi dari wudhunya justru yang harus diperbaiki supaya kita bisa mendapatkan kehusuan dalam sholat. Apalagi Pak Ustadz? Betul. Baik pendengar dan pemirsa, setelah kita menyimak sahun qobla sholah, sekarang masuk kepada sahun inda sholah. Jadi lalai lagi sholat. Nah seperti apa lalai lagi sholat? Ini akan menyebabkan celaka bagi orang-orang yang sholat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan yang pertama, sama pendengar dan pemirsa, ketika kita sholat itu diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ini sama, kita harus paham di mana tumanina sholat, di mana rukun sholat, di mana sunatnya sholat. Nah ini sama.
Malah bukan saja secara fikih dalam sholat, tumaninah dalam sholat, kita paham secara mungkin rukunya dengan benar, sujudnya dengan benar. Ada yang lebih harus diperhatikan lagi, bahwa ternyata tidak cukup kita dengan memahami itu saja. Jadi malah mohon maaf, ketika sholat kita ada yang sholat, mohon maaf, ada yang sholat dia sholat ikut-ikutan. Nah, sholat ikut-ikutan seperti apa? Orang takbir ikut takbir, orang baca apa yang dibaca dia nggak tahu. Masih mending kalau menjadi imam, kalau menjadi makmum, mungkin yang bertanggung jawab itu adalah imam. Ya, tapi ketika kita ingin sholat kita menjadi baik, sholat kita tidak sahun, tidak lalai, supaya sholat kita bisa diterima oleh Allah, maka perbaiki dulu. Pertama, ini para ulama menyebutkan dari takbiratul ihram saja kita harus betul-betul ini awal dari sholat. Ada pertanyaan kepada saya sering, ini menjadi pertanyaan yang sebenarnya lama ya. Apakah Pak Ustadz itu sholat itu harus dengan usoli? Usoli itu bukan dalam sholat. Jadi sholat itu tidak dengan usoli, tetapi sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Itu usoli hanya aba-aba dalam sholat. Jadi kalau kita mempersiapkan bahwa kita ingin sholat, ya udah. Bagaimana tanpa usoli? Silakan. Ya, sholat mah diawalinya dengan takbiratul ihram. Bagaimana gerakan tangan kita ketika takbiratul ihram? Bagaimana ketika kita memasuki bacaan yang dibaca? Bagaimana rukun sholat karena Fatihah menjadi wajib? Ini menjadi penting. Nah, bagaimana ketika kita membaca membaca surat apa saja yang kita baca? Jadi mohon maaf, boleh dalam membaca surat itu kita tidak panjang-panjang, tidak membaca Yasin misalnya, Waqiah atau Ar-Rahman, mungkin Al-Muluk, itu terlalu panjang. Boleh. Kalau misalnya kita biasa langanan hanya Al-Ikhlas, hanya Inna atau Inna, boleh. Triple cool biasanya. Iya, tapi pendengar dan pemirsa, yang penting harus diperhatikan itu bukan masalah suratnya. Ada orang yang saking ingin cepat sholatnya, dia tidak memperhatikan bahwa berapa sih, walaupun itu sunat. Misalnya begitu beres waladhdallin, Yasin, Allahu Akbar, itu tetap aturannya harus dipakai minimal 3 ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Misalnya kalau membaca Yasin, sebenarnya yang paling penting, perhatikan pendengar dan pemirsa, itu bacaan kita dalam sholat. Lebih-lebih yang penting, yang wajib. Karena ketika kita, yang pertama kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ketika kita sholat, kita fikihnya tidak diperhatikan, rukunnya tidak diperhatikan, kemudian sunat batasan tumaninah tidak diperhatikan, maka sholat kita itu belum dicatat oleh Allah. Maka mohon maaf, sampai-sampai dalam keterangan lain Ibnu Qayyim menyebutkan, begitu kita salam setelah sholat seperti itu tidak memperhatikannya, sholat kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sholat tidak memperhatikan. Pertanyaannya ke saya misalnya, seperti apa sih seharusnya? Nah, ada orang yang pertama tidak berikhtiar untuk maju lebih baik, ada tidak berikhtiar maju lebih baik, dia mampu, tapi bertanya, dia tidak tahu, tapi tatanya mending bodoh alewah cekang alen tema. Kita tidak tahu, lebih baik banyak bertanya. Jadi mohon maaf, sholat itu ibadah, kita harus tanya. Usia saya sih udah 60, udah 58, gengsi dong kalau nanya ke Kang Alan. Urusan sholat itu ibadah. Jadi tanya kepada ustadz, kepada ustazah, kepada ibu bapak kita, kalau perlu cucu kita, karena cucu kita lebih pintar, tanya cucu kita. Ini beda loh. Jadi kalau kita sudah berikhtiar, kita sudah bertanya, kita sudah belajar maksimal, kemudian kita tidak paham, tidak hafal, itu lain masalah. Allah akan memaklumi. Ini yang lebih bahaya lagi,
kita mengandalkan apa adanya. Jadi saya bisa tiba heula kawas gitu terus sudah salah, sudah tidak ada tatanan, maka hal tersebut akan menjadi celaka. Kemudian yang kedua, sahun indak sholat bukan saja dipikir. Jadi kedua itu harus diperhatikan juga tuh hatinya ketika sholat. Mohon maaf, ada orang yang sholat kemana-mana. Ya, ada pikiran kunci, gak usah di mana tadi hilap. Iya, sholat, tetapi hanya cupar kewajiban. Sholat duhur sudah, apalagi tadi malam misalnya ada yang sholat ingin menonton TV, bola lagi. Nah ini, mohon maaf, sholat itu bentuk ibadah ma'doh pada Allah, dialog dengan Allah pada saat sholat. Ketika kita hatinya sudah kemana-mana, sudah tidak memperhatikan, tetap Allah tidak mencatat ibadah sholat kita. Jadi kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sholat yang dicatat oleh Allah menjadikan sholatnya mendapatkan pahala. Pertama, rukunnya harus dijaga, hatinya harus dijaga, tumaninahnya harus dijaga. Jadi semuanya harus dijaga. Sebenarnya tidak berat-berat amat sih gitu. Cuma kita apakah ingin sholat kita betul-betul berkualitas atau hanya sholat asal-asalan. Jadi itu sahun indah sholat. Jadi lalai ketika sholat itu Kang Alan. Masih ada satu lagi. Oke. Ya. Apa langsung bahas Pak Ustadz? Satu lagi apa nih Pak Ustadz? Ya, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, ketika berbicara sahun qabla sholat, sahun indah sholat, sahun ba'da sholat. Ini ada orang yang mampu. Nah, ada orang yang mampu wudunya dengan benar. Dia paham persis rukun sunnahnya, hebat. Begitu juga dia sholat, dia benar sholatnya, dia rukunnya benar, dia ilmunya juga benar, fatihahnya hebat, hatinya hebat. Itu ternyata tidak cukup. Justru yang terakhir, yang paling penting, sahun ba'da sholat. Jangan sampai ketika kita dalam sholat khusyuk menghadap kepada Allah, kita berikhtiar, hati diarahkan kepada Allah, kita menangis pada saat ruku, pada saat sujud, pada saat bacaan-bacaan yang dibaca, malah kita merasa dekat dengan Allah. Tetapi setelah kita sholat, di luar sholat, nah kita justru kemana-mana lagi. Jadi hidup itu harus seperti sholat. Pada saat sholat kita tidak berdusta, pada sholat kita tidak mencuri, pada saat sholat kita berpuasa, pada saat sholat kita mendoakan orang lain. Kan akhirnya salam, assalamualaikum ke kiri dan ke kanan. Malah diawali dengan takbiratul ihram, menyebut nama Allah. Tetapi setelah sholat kembali lagi STMJ. Nah itu Kang Alan, sholat tara maksiat jalan. Nah itu pendengar dan pemirsa, inilah tantangan bahwa bagaimana ketika sholat kita ditegakkan, bagaimana ketika sholat kita dilaksanakan, tetapi sholat kita tidak mencegah perbuatan keji dan munkar, seperti yang Allah sampaikan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau benar-benar sholatnya benar, akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Itulah sahun ba'da sholat. Makanya ketika kita ingin berupaya hidup kita akan diperbaiki oleh Allah, arah kita ingin diarahkan kepada Allah, maka benahi sholat kita. Jadi tidak cukup hanya sholat dikerjakan, tetapi kita tidak mencerminkan pribadi orang sholat sampai mengatakan sholat di luar sholatnya seperti itu. Jadi sholatnya benar-benar dijaga, nilai-nilai ibadah sholat yang kita kerjakan setelah sholat itu dilaksanakan. Ketika hatinya dijaga sehingga cerminan bagi orang yang sholat itu menyejukkan. Salah satu ciri orang yang suka sholat itu ente gerehan, ente cedikan, ente berdusta, malah menyegarkan. Jadi omongannya aja sejuk, Jadi senyumnya aja bukan senyum dibuat-buat. Jadi menawan itu menyejukkan. Aduh, ngalangkung nage Kang Alan mah di masjid meni orang teh kabita gitu. Karena bener-bener
ngomong lagi, aduh meni andalemi. Ya, jadi itu pribadi orang yang sholat. Jadi berapa menit lagi Kang Alan? Nah, pas di akhir ya. Nah, jadi terakhir kesimpulan. Nah, pendengar dan pemirsa, yang terakhir upaya kita untuk meraih sholat khusyuk. Yang pertama tentu jadikan ketika sholat kita itu, dalam sholat kita itu harus hafal, bukan hafal. Kita harus tahu apa arti dari takbiratul ihram. Bacaan Fatihah itu harus tahu. Jadi bukan saja bahasa Arabnya, itu akan membantu kekhusyuan kita. Kemudian yang kedua, upayakan dalam sholat itu kita semaksimal mungkin. Jadi ilmu orang teh tomplokkan di sholat mah. Kita jadi berusaha keras, ilmu tajwid, ilmu ihfaid gomna, kemudian apa lagamnya harus dikuasai benar-benar. Itu upayanya. Kemudian yang ketiga, jadikan sholat kita itu seolah-olah sholat yang terakhir. Jadi bisi itu menakde sholat subuh, bisi engke subuh isukan mah urang geus maot. Aduh, bisi itu menakde sholat isya. Jadi benar-benar khusyuk kepada Allah. Itu akan berusaha keras. Yang ketiga, yang terakhir, supaya sholat kita menjadi mendekati khusyuk itu, selain kita betul-betul berusaha keras ilmunya, kemampuan kita, kemudian hatinya kita dijaga, jadikan sholat yang terakhir. Kemudian yang ketiga itu, jadikan sholat kita itu sebagai bentuk dialog dengan Allah. Insya Allah karena merasa dekat dengan Allah, kita mengadu dengan sholat pada saat kita berdoa, pada saat kita menyebut asma Allah, maka kita akan menjadi sholat yang khusyuk. Begitu Kang Alan. Baik, alhamdulillah luar biasa hatur nuhun. Terima kasih Pak Ustadz Casmita Solihin SPDI atas apa yang disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menambah semangat dan juga menambah referensi untuk kita bisa terus beribadah sholat lebih khusyuk kembali. Karena pada dasar fundamentalnya adalah tadi ya, niat kan kalau ini sholat yang terakhir kita pasti akan dibagus-bagus gitu ya, dihusu-husu seperti itu. Dan tentunya juga terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung. Untuk Anda yang juga sudah menyimak melalui channel YouTube kami di RRI Bandung Live, jangan lupa Anda boleh berikan tanggapannya, boleh di like, boleh diberikan kolom komentarnya gitu ya, di say hi juga Ustadz Casmita Solihinnya. Dan tentunya juga jangan lupa di subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda bisa terus mendapatkan berbagai notifikasi dari siaran-siaran kami. Dan saya Alan Albana juga mengucapkan terima kasih banyak atas atensi Anda, pamit undur diri juga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.